Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh-soleha. Di Jumat yang berkah ini, di Jumat yang sehat ini, kita bertemu kembali. Dan hari ini kita akan belajar matematika. Sebelum mulai, kita berdoa dulu. Raise your hand please. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Materi kita hari ini yaitu pengukuran satuan berat. Sebelum mulai, let's say basmalah together. Bismillahirrohmanirrohim. Tujuan pembelajaran yang pertama, teman-teman dapat mendeskripsikan berbagai nama timbangan dan manfaatnya. Kedua, mengidentifikasi kesetaraan ukuran berat antara satuan kilogram dan gram. Ketiga, mengubah berat benda dari kilogram ke gram atau sebaliknya. Keempat, membandingkan satuan baku dan tidak baku dalam ukuran berat. Spiritualisasi pembelajaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman sakulat mawazinu wa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Surat Al-Mu'minun ayat 102. Jadi, teman-teman, ayo kita perbanyak berbuat kebaikan agar berat timbangannya menjadi berat. Dengan berat, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung. Ayo teman-teman, kita berlomba-lomba selalu berbuat kebaikan ya. Tahukah teman-teman nama benda-benda di bawah ini? Ya, ini adalah jenis-jenis timbangan yang akan kita pelajari. Sebelum Miss Irma jelaskan mengenai jenis-jenis timbangan, Miss Irma akan menjelaskan dulu mengenai pengertian timbangan. Timbangan adalah alat yang dipakai melakukan pengukuran massa suatu benda. Massa sama dengan berat ya. Jenis-jenis timbangan. Yang pertama adalah timbangan berat badan. Timbangan badan adalah timbangan untuk mengukur berat badan seseorang. Pasti teman-teman pernah diukur berat badannya menggunakan timbangan seperti ini. Atau yang digital yang langsung keluar berat badan teman-temannya ya. Nah, timbangan badan ini menggunakan satuan kilogram ya teman-teman. Yang kedua, timbangan meja. Timbangan meja ini biasanya banyak ditemui di pasar atau warung sayur, warung sembako ya. Fungsinya adalah untuk mengukur berat benda. Yang satuannya ini biasanya berupa kilogram atau gram yang berbentuk lempengan. Besi atau baja. Nanti disimpan di sini, terus bendanya disimpan di sini. Apabila ini seimbang, maka beratnya sama. Ya teman-teman, ini cara mengukur timbangan meja. Timbangan dapur. Nah, timbangan dapur biasanya di rumah memiliki timbangan seperti ini. Ya. Tujuannya biasanya mama di rumah kalau mau bikin kue, bahan-bahannya diukur menggunakan timbangan seperti ini. Ya teman-teman, ada juga yang digital yang langsung keluar. Nah, ini selain digunakan untuk di dapur menghitung berat bahan-bahan akan digunakan untuk memasak atau membuat makanan. Ini juga digunakan untuk timbangan buah ya. Beberapa penjual buah menggunakan timbangan ini, ada yang lebih besar. Nah, ini adalah satuannya gram. Ada juga yang kilogram ya, yang kecil-kecil jarumnya itu gram, yang besar hurufnya itu kilogram. Nah, ini
timbangannya tidak besar karena yang paling berat hanya bisa diukur yang paling berat 5 kg ya teman-teman. Jadi ukuran paling berat adalah 5 kg menggunakan timbangan ini. Timbangan neraca. Timbangan ini digunakan untuk membandingkan berat dua benda. Jadi bendanya satu misalkan teman-teman mau menghitung pensil, berat pensil dan berat menghapus, mana yang lebih berat? Jika pensil ada di bawah, maka kesimpulannya berat pensil ini lebih berat dari penghapus. Apabila penghapus yang lebih turun ke bawah dan pensil terangkat ke atas, kesimpulannya penghapus lebih berat dari pensil. Jadi benda yang turun menunjukkan benda yang lebih berat. Contoh benda satuan berat. Tadi Miss Irma sudah contohkan ada kilogram dan gramnya. Sekarang lebih detail lagi ya, ada kilogram. Biasanya digunakan berat beras dalam karung, itu satuannya kilogram ya teman-teman. Terus juga berat ayam, daging, sayuran, buah-buahan itu juga diukur dalam satuan kilogram. Jadi kalau teman-teman bisa belanja mau beli ayam, mau beli daging berapa kilo? Nah seperti itu, berarti satuannya adalah kilo. 3. Hasil timbangan berat badan itu pasti satuannya kilogram. Dan lain-lain, masih banyak lagi ya teman-teman, silahkan cari tahu. Ada yang satuannya gram, contohnya berat emas. Nah emas biasanya satuan beratnya adalah menggunakan gram. Ada yang menggunakan kilo tapi itu besar dan biasanya harganya sangat-sangat mahal ya. Yang biasa kita miliki emas-emas yang satuan beratnya berupa gram. Makanan dalam kemasan, silakan teman-teman lihat ya, dalam kemasan makanan itu satuannya gram ya, misalkan coklat, snack yang teman-teman makan itu satuannya gram, satuan beratnya. Dan lain-lain, masih banyak lagi ya teman-teman, contoh yang lain. Nah sekarang di sini akan menjelaskan mengenai satuan baku dan tidak baku dalam pengukuran. Maksudnya apa sih Miss? Nah sekarang Miss akan jelaskan ya. Satuan baku adalah satuan yang menghasilkan hasil pengukuran yang sama. Contohnya mengukur berat badan yang dalam satuannya kilogram, isi sirup dalam gelas yang satuannya milimeter. Ini adalah satuan baku. Jadi pasti hasilnya itu sama. Ya. Misalkan teman-teman menggunakan timbangan yang berbeda, itu hasilnya pasti sama. Ini yang disebut satuan baku. Ada yang satuan tidak baku. Satuan tidak baku adalah hasil pengukurannya tidak sama pada setiap orang yang mengukur. Contohnya, teman-teman mau mengukur panjang meja, tapi menggunakan telapak tangan. Nah, kalau telapak tangan, misalkan Miss Irma mengukur menggunakan telapak tangan Miss Irma yang besar, itu meja 6 telapak tangan, ukuran panjang meja 6 telapak tangan. Tapi ketika teman-teman mengukur menggunakan telapak tangan teman-teman yang lebih kecil dari Miss Irma, ternyata Miss, aku mengukur 7, ada yang 8. Nah, ini berbeda-beda hasilnya pada setiap orang. Nah, ini yang dimaksud satuan tidak baku ya teman-teman. Contohnya, satuan baku dan tidak baku ada di buku halaman ya, ada di buku. Oke. Halaman 92. Ada ukuran mentega kemasan batangan. Ada 4 ukuran. Ada menggunakan ukuran cangkir ya, ukuran isi mililiter, ukuran massa atau berat gram dalam ukuran sendok makan. Nah, teman-teman bandingkan mana yang termasuk satuan baku, mana yang tidak baku. Tadi sudah Miss Irma jelaskan. Ya. Dari tabel ini, maka ada termasuk satuan baku dan tidak baku. Satuan bakunya adalah ukuran gram dan mililiter. Isi mililiter. Jadi, ukurannya pasti sama, ya. Ada satuan tidak baku. Mengukur mentega menggunakan cangkir.
kalau cangkirnya berbeda pasti hasilnya akan berbeda. Miss, kok cangkir yang ini sih setengah, kalau yang ini kok penuh. Nah, itu berbeda ya teman-teman. Itu satuan tidak baku. Ada ukuran sendok makan. Misalkan mau masak seujung sendok makan, setiap orang berbeda. Menurut Miss Irma segini, menurut teman-teman seperti ini. Jadi berbeda. Itu yang termasuk ukuran satuan tidak baku. Mengubah satuan berat dari kilogram ke gram atau sebaliknya. Nah, sekarang kita sudah mulai menghitung ya teman-teman. Ingat. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Ya, 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Atau dibalik, 1000 gram sama dengan 1 kilogram. Ingat ini rumusnya teman-teman, harus diingat ya. Contoh, 11 kg sama dengan 11.000 gram. Jadi karena kilo ke gram itu turun, berarti dikali nolnya bertambah 3. Turun 3 tangga kan? Jadi nolnya 3. Jadi 11 gram. 11 kg sama dengan 11 gram. 5.000 gram sama dengan 5 gram. Kenapa? Gram ke kilo naik teman-teman. Naik 3 tangga, berarti dibagi. Nah, 3 tangga jadi nolnya hilang 3. 1, 2, 3. Sisanya 5. Oke, sampai sini paham? Mudah ya teman-teman. Ini nggak beda jauh sama jarak kemarin ya, antara kilometer dan meter. Ini nggak beda jauh, hanya satuannya aja yang berbeda. Contoh lagi, 3 kg tambah 250 gram. Pertanyaannya berapa gram? Nah teman-teman, yang 3 kg ini teman-teman rubah menjadi gram. 3 kg sama dengan 3000 gram. Ya, ingat kalau penjumlahan satuannya harus sama. 250 gram tetap 250 gram. Nah, ini sudah gram dan gram, berarti bisa dijumlah karena satuannya sama. Jumlahkan 3000 gram ditambah 250 gram sama dengan 3250 gram. Contoh lainnya, Miss Irma punya bilangan 8 kg ditambah 66 gram. Berapa gram? Nah, 8 kilo ini teman-teman rubah dulu menjadi gram. Ya, jadi 8 kilo sama dengan 8000 gram. Ditambah 66 gram. Tetap ya, karena gram dan gram. 8000 gram ditambah 66 gram sama dengan 8066 gram. Sekarang dibalik, Miss Irma pengen hasilnya berbentuk kilo teman-teman. Miss Irma punya bilangan 6750 gram. 6000 ya, jadi langsung 6 750-nya pindahkan 750. Mudah ya. Ini sama seperti jarak kemarin teman-teman. Ini sama persis. Tapi yang membedakan adalah satuannya ya teman-teman. Ya, bentuk soalnya pasti berbeda. Tapi cara berhitungnya ini sama. 3475 gram sama dengan 3 kg 475 gram. Mudah ya? Insya Allah mudah. Miss Irma yakin teman-teman bisa karena teman-teman semua pinter-pinter, hebat-hebat. Oke teman-teman, kita lanjutkan materi hari ini yaitu membandingkan berat benda. Nah, ini ada di buku halaman 93 ya. Silakan teman-teman buka biar gambarnya lebih jelas karena di sini agak buram gambarnya ya. Nah, di sini kita akan mengukur berat benda. Ada jeruk, ada keju, ada coklat, ada terigu. Nah, jeruk. Sekarang yang kita akan ukur beratnya adalah jeruk. Jeruk beratnya, nah angka jarumnya menunjukkan angka 3, teman-teman. Berarti berat jeruk ini yaitu 3 kg. Ya. Keju, jarumnya menunjukkan angka 1. Berarti berat keju ini
adalah 1 kilogram. Coklat. Nah, coklat ini jarumnya tidak di angka 1, tidak di angka 2. Berapa ya? Nah, teman-teman, garis yang agak panjang ini menunjukkan kilogram. Garis yang pendek-pendek yang ada 10 ya, ini menunjukkan gram. Jadi garis pendek 1 100, 200 yang kedua, yang ke garis 3 300, 4 400 dan seterusnya ya teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi yang pendek ini menunjukkan gram. 100 gram, 200 gram, 300 gram, 400 gram, 500 gram, 600 gram, 700 gram, 800 gram, 900 gram dan langsung 2 ya. Nah, jarum ini menunjukkan ke garis pendek yang kelima. Berarti 500 gram. Berat coklat 1 kilogram 500 gram. Oke. Nah, terigu sekarang. Terigu juga sama seperti coklat. Jarumnya tidak menunjuk ke angka 1, Miss. Tapi ini menunjuk ke garis yang pendek yang kedua. Berarti garis pendek yang kedua ini nilainya 200 gram. Jadi berat terigu 1 gram, 1 kilogram 200 gram. Nah, tadi jeruk 3 kilogram. Keju 1 kg, coklat 1 kg 500 gram, 500 gram karena tadi jarumnya menunjuk ke garis yang kelima ya, 500 gram, dan terigu 1 kg 200 gram. Pertanyaannya, sekarang urutkan nama benda dari massa yang paling ringan hingga yang paling berat. Yang diurutkan nama bendanya ya teman-teman, bukan beratnya nih, banyak yang salah. Yang diurutkan nama bendanya, tapi dilihat dari beratnya. Oke, yang pertama ada keju 1 kg, ini yang paling ringan. Kedua ada terigu 1 kg 200 gram, coklat 1 kg 500 gram, dan jeruk 3 kg. Jadi kalau ada pertanyaan urutkan nama benda, yang diurutkannya nama bendanya ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, teman-teman, sekarang waktunya teman-teman yang bekerja. Kerjakan tugasnya, tema 3C, ayo berlatih, halaman 81, bagian A dan B, dan ayo berlatih, halaman 107, bagian A dan B. Kerjakan ya teman-teman, langsung di buku tulis, nanti kirim ke classroom. Kerjakan dengan teliti, dengan mandiri, karena Miss Irma yakin teman-teman bisa mengerjakan mandiri ya. Oke teman-teman, sampai di sini pembelajaran hari ini. Terima kasih teman-teman sudah menyimak dengan baik, sudah menyimak dengan serius. Mudah-mudahan apa yang Miss Irma jelaskan ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan teman-teman semua paham. Terima kasih teman-teman. Salam sama ayah bunda di rumah. Tetap jaga kesehatan. Stay at home. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.